Jadi ibadah di tembok ratapan pun nggak ada di Taurat. Tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Nabi Musa AS tidak pernah mensyariatkan itu. Kan Nabi Musa membawa agama Islam. Dan Nabi Musa AS mengatakan bahwa tidak ada yang namanya tauhid itu disimbolisasikan dalam bentuk berbagai macam pagan. Itu sangat bertolak belakang sekali. Nah, Nabi Musa tidak pernah mengatakan itu juga pagan berarti ya. Itu paganisme juga. Karena itu karangan mereka juga. Ada bendanya, ada ritual di situ. Ritualnya. Dan ya, itu kalau mereka jadikan ibadah itu kayak sholat lagi. Sebelumnya mereka wudhu dulu, Mas. Itu ketika kita turun ya, kan masuk ekstrak, kemudian turun, itu masuk ke areal welding wall, dinding ratapan, itu ada tempat wudhu dulu. Jadi kayak wastafel gitu, kayak bunga, kemudian ada air mancur sedikit. Nah, saya lihat bagaimana mereka wudhu. Hanya cuci tangan, cuci kedua telapak tangan, kumur-kumur, cuci wajah, rambut, telinga, selesai. Ya. Lalu mereka membaca mantra. Nah, kemudian mereka harus memakai kipoh. Kipoh itu yang kecil itu. Karena siapapun yang masuk ke wilayah suci itu kan ada sutrohnya juga dan ada hijab. Ada hijab laki perempuan di welding wall tadi. Nah, mereka mengklaim sekali lagi, ini bukan dari Taurat, tapi ini klaim mereka. Bahwa dinding Sulaiman itu istana Nabi Sulaiman itu dulu ada. Ketika Raja Xerxes menghancurnya, yang tersisa itu, maka mereka meratapi hancurnya istana raja mereka dan peranjang itu akibat ulah mereka sendiri. Kenapa mereka tidak mendengar nabi-nabi sesudahnya dan sebelumnya gitu, sudah Nabi Sulaiman ya. Sehingga pada akhirnya mereka kehilangan istana raja mereka sendiri yang harusnya mereka jaga. Itulah latar belakang kemudian mereka meratapinya. Maka dinding yang mereka klaim itu tersisa dan itu dibangun oleh tangan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman langsung dikatakan sebagai dinding suci yang mereka ratapi. Makanya di situ mereka setelah membaca mantra, mereka juga memberikan sebelumnya malah mereka menuliskan the wishes, harapan demi harapan. Ya, pada Tuhan doa-doa harapan dilinting, dimasukkan ke sela-sela batu tembok tadi, sela-sela yang ada celah-celah itu. Kemudian mereka membaca Taurat dan mereka menggoyang-goyangkan badan mereka. Nah, kebiasaan inilah yang kemudian orang-orang menyebut mereka orang Yahudi. Di mana hadal kaum sumi Yahud? Kenapa kaum ini dikatakan kaum Yahudi? Li'annahum yatahawad jismahum hinama yaqra'una al-kitab. Mereka menggoyang-goyangkan badan mereka ketika mereka membaca kitab mereka. Yatahawad. Nah, kalimat ini membuat orang-orang manusia kaum berarti memanggil mereka Yahud. Alladhi yatahawad. Bukan tauhid kan? Bukan. Nah, itu alasan pertama.